Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang desain eksperimen ya, desain penelitian eksperimen. Buat yang belum simak video yang part pertama, silakan disimak dulu. Setelah itu baru lanjut ke video yang sekarang ya, materi pembahasan yang sekarang. Pertama kita akan bahas tentang factorial design ya, factorial design. Modifikasi dari true experimental design ya, berarti modifikasi dari yang ini nih, true experimental design, dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi ya. Artinya factorial design itu tidak ada perbedaan yang signifikan dengan true experimental ya. Dia tetap menggunakan prinsip random samplingnya, dipilih secara acak begitu, kemudian tetap ada pretestnya, kemudian tetap ada posttestnya ya. Yang membedakan hanya tetap ada kelompok eksperimennya, tetap ada kelompok kontrolnya. Perbedaannya hanya ada muncul variabel moderator ya. Variabel moderator itu merupakan satu hal yang harus kita pertimbangkan ketika menggunakan factorial design, bahwa ada loh faktor di luar dari variabel yang kita teliti yang ternyata itu mempengaruhi ya. Kalau dalam konteks contoh di sini kita melihat variabel moderatornya itu adalah jenis kelamin laki-laki dengan perempuan, sehingga desainnya jadi seperti ini ya. Y1 dan Y2 itu merupakan simbol pembeda antara gender laki-laki dengan gender perempuan ya. Jadi kita pisah seperti true eksperimental, cuman dua desain true eksperimental yang kita jadikan sebagai yang kita jadikan satu ya, yaitu ada gender perempuan dan ada gender laki-laki gitu ya. Tetap kita tes seperti biasa gitu kan, ada pretestnya, kemudian ada kelompok eksperimen, di sini ada treatmentnya ya. Treatmentnya entah pelatihan atau kursus atau apa, terserah kita yang mau kita kasih eksperimen itu apa gitu ya. Setelah itu baru ada post testnya ya, post test untuk laki-laki dan post test untuk ini perempuan ya, yang Y2 ini perempuan gitu ya. Nah nanti hasilnya bagaimana cara kita untuk mengetahui hasilnya? Seperti ini, kita lihat pengaruh treatment terhadap nilai penjualan untuk kelompok laki-laki. Di sini mungkin mereka mengasumsikan bahwa mereka akan melakukan eksperimen terhadap pelatihan penjualan, tapi yang jadi kelompoknya itu ada gender laki-laki dengan perempuan, ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen ya. Cara mengetahuinya gimana? Untuk laki-laki ya ini 02 dikurangi dengan 01 ya, kemudian dikurangi 04 dikurangi dengan 03. 02 itu post test setelah dikasih treatment ya, dikurangi pretest sebelum treatment, hasilnya dikurangi dengan post test sebelum ini, post test bukan sebelum treatment, post test variable control, dan dikurangi dengan pretest variable control. Berlaku juga untuk yang perempuan, sama, polanya sama. Nanti kalian tinggal di post kemudian diperhatikan ya. Nah, prinsipnya jika hasilnya beda bukan karena treatmentnya, tapi karena ada variabel moderator, ada perbedaan jenis kelamin. Kita sudah, misalnya si peneliti sudah menggunakan semua kaidah-kaidah ilmiah penelitian secara baik gitu kan, tapi ternyata kok hasilnya berbeda gitu. Ya itu pengaruhnya salah satunya merupakan dari variabel moderator yang tadi kita pertimbangkan, sehingga dari awal kita bedakan ya, antara si laki-laki dengan si perempuan ya. Itu factorial design ya. Kemudian ada quasi experimental design ya, narasinya digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapat kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian ya. Ada desain time series ya. Kelompok penelitian tidak dipilih secara random lalu diberi pretest sampai 4 kali untuk mengetahui stabil atau tidaknya ya. Jadi ini semua pretest, kemudian dikasih treatment ya, dikasih pelatihan, diklat atau dikasih kursus gitu misalnya. Kemudian ada post test ya. Kenapa harus 4 atau bisa lebih? Tapi ya proporsional ya pretest dengan post testnya. Yaitu tadi untuk mengetahui kestabilan ya. Stabil enggak sih si sampel kita tuh, jangan-jangan orangnya labil gitu kan. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai sampel ketika unstable ya, ketika tidak stabil si sampel yang mau kita teliti gitu kan.
Ketika sudah kita pastikan stabil, maka baru bisa dilakukan proses selanjutnya gitu kan. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Hasil pretest yang baik adalah 01 sama dengan 02 sama dengan 03 sama dengan 04 ketika semua hasil pretestnya stabil ya. Sama juga misalnya hasil post test yang baik itu ketika 05 sampai 08 semuanya itu stabil, rata. Polanya tidak terlalu banyak gap ya. Besarnya pengaruh ya bisa kita lihat ya. Semua ditambahkan ini kemudian dikurangi dengan pretest, semua pretest ya. Semakin besar gapnya, gap plus ya, berarti semakin besar gap plusnya, maka akan semakin kuat pengaruh dari eksperimen yang kita lakukan ya. Pengaruh dari treatment yang kita lakukan. Maka kita ilustrasikan yang baik itu ya, yang baik itu ketika grafiknya seperti yang poin A ya. Stabil gitu dari 01, 02, 03, 04 stabil. Di sini kita kasih treatment. Setelah dikasih treatment ternyata ada peningkatan dan peningkatannya juga stabil ya. Seperti ini. Tidak seperti ini misalnya. Dari sini stabil gitu kan. Setelah kita kasih treatment ternyata dia meningkat pada post test yang pertama. Tapi dia kembali lagi ke habitatnya, kembali ke tabiatnya sebagai seorang sampel yang ya ternyata dia hanya hangatnya sebentar, panasnya sebentar. Dia kembali kepada perilaku awalnya gitu ya. Apalagi misalnya yang poin C ini ya. Grafik C ini sama sekali tidak ada pengaruh dari treatment ya. C dan D itu menunjukkan tidak ada pengaruh dari treatment, tidak ada pengaruh dari eksperimen yang kita lakukan gitu. Mau ada treatment atau tidak ya dia lempeng aja naiknya gitu kan. Terus seperti ini flat. Apalagi yang bergelombang seperti ini. Ini sama sekali tidak stabil dan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap treatment yang kita berikan gitu ya. Itu untuk quasi experimental design dengan time series. Kita lihat kestabilan orangnya dulu, stabilan sampelnya, datanya, baru kita tes dan lihat stabilnya. Ketika dia meningkat dan stabil pada kondisi tertentu, titik tertentu, berarti berhasil eksperimen kita ya. Kemudian non-equivalent control group design ya. Prinsipnya hampir sama dengan true eksperimental, tapi kelompok yang digunakan tidak dipilih secara random. Poin R-nya hilang di sini. Lihat, tidak ada R-nya ya. Tapi polanya sama gitu. Ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Yang di bawah ini kelompok kontrol gitu kan. Tapi tidak dipilih secara random. Misalnya kita dalam satu kelas, ya udah bagi dua aja sekalian gitu kan. Tidak dipilih secara random, tidak ada proses pengambilan sampel misalnya gitu kan. Bagi dua aja, tunjuk-tunjuk orangnya gitu kan. Yang penting bagi dua, selesai gitu kan. Yang satunya berdiri sebagai kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, sama-sama kita kasih pretest gitu kan. Yang kelompok eksperimen kita kasih treatment. Setelah itu dua kelompok ini, kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu sama-sama kita berikan post test ya. Hasilnya bagaimana? Ya seperti ini. Kita lihat 02, 01, 04, 03. 02, 01, 04, 03. Berarti 02 itu pretest post testnya kita kurangkan dulu ya. Post test pretest maksudnya. Kemudian dikurangkan lagi dengan post test dan pretest oleh kelompok kontrol ya. Mengetahui pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan suatu kelompok dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua, tidak ada keterangan apakah dia random atau tidak ya. Prinsipnya tidak random. Setengahnya diberi perlakuan senam dan setengahnya tidak. Yang satunya dikasih treatment senam, yang satunya tidak dikasih treatment senam. Kemudian 01 dan 03 kesehatan sebelum diberi senam. Ini yang ini pretestnya. 02 derajat kesehatan setelah diberi senam, 04 derajat kesehatan yang tidak diberi senam. Nah, ini variabel eksperimen, ini variabel kontrolnya, gitu ya. Nah, pengaruh senamnya seperti ini. Ketika ada selisih plus antara 02 dikurangi 01 dikurangi 04 minus 03, berarti terdapat pengaruh ya variabel treatment tadi nih. Treatmentnya apa ya terserah. Kalau dalam konteks ini perlakuan senam ya. Ada yang dikasih perlakuan senam, ada yang tidak dikasih perlakuan senam gitu ya, kasih treatment senam. Saya kira itu ya untuk materi tentang desain eksperimen, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dipelajari kembali, nanti akan kita
tes dalam beberapa tugas dan di ujian akhir semester.